Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam hangat dari suara hati. Hari ini kita diajak untuk merenungkan Injil tentang amanat agung Yesus, di mana kita diingatkan untuk selalu taat dan setia pada perintahnya, yaitu perintah untuk mewartakan Injil kepada seluruh bangsa di bumi. Selain itu juga supaya jangan memaksa orang untuk dibaptis kalau memang tidak percaya. Berikutnya, janji Tuhan bagi orang yang percaya akan diselamatkan. Inilah hal yang perlu kita pahami bersama. Semua orang Katolik sudah tentu memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanat agung Kristus dengan cara menjadi saksinya dalam kehidupan. Akan tetapi mewartakan Injil bukan hal yang mudah untuk bisa diterima banyak orang. Para saudaraku seiman dalam Kristus, apabila kalau kita sendiri tidak mau lebih dulu menjadi teladan sebagai murid Yesus yang memiliki kehidupan normal secara rohani maupun spiritual yang berpusat pada Kristus. Nah, apakah Anda sudah menerapkan amanat Yesus itu kepada orang-orang yang kita jumpai, terutama dalam keluarga kita sendiri? Tugas panggilan untuk memberitakan Injil ke segala makhluk adalah salah satu pilar identifikasi gereja yang hidup. Hal itu diungkapkan pada keempat penulis Injil yang memberikan kesimpulan akhir bahwa Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Yesus bersabda, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Itu di Injil Matius 28 ayat 19. Dalam Markus dikatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Itu dari Markus 16 ayat 15. Lukas menuliskan ucapan Yesus kepada para muridnya, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi muridku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Lukas 1 ayat 18. Selanjutnya Lukas juga menuliskan kesaksian Petrus yang mengatakan, "Sebab kamulah janji itu akan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu banyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Sementara dalam Injil Markus dinyatakan bahwa orang percaya dipanggil dan dipilih oleh Yesus Kristus sendiri. Merekalah yang menerima tugas panggilan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Itu Markus 15 ayat 16.
Inilah yang perlu kita pahami bersama, bahwa misi dan panggilan memberitakan Injil adalah nafas kehidupan gereja. Maksudnya bahwa gereja hidup adalah ketika ia melaksanakan tugas panggilannya sebagai pewarta Injil. Saudara seiman dalam Kristus, apabila gereja tidak melaksanakan pemberitaan Injil, maka gereja tersebut bukan gereja yang hidup dan benar. Gereja seperti itu hanya sebagai komunitas institusional, perkumpulan sosial yang tidak berdasarkan Injil Kristus. Untuk itu dalam Markus dikatakan agar lebih giat mengabarkan Injil Kristus, sehingga orang berdosa yang belum mengenal Yesus Kristus percaya dan juga akan memperoleh keselamatan. Saudaraku seiman dalam Kristus, dunia yang dimaksudkanlah di sini bukanlah dunia dalam arti geografis, melainkan memiliki arti kiasan tentang perilaku manusia yang menolak dan tidak percaya kepada Kristus. Kata dunia ditunjukkan kepada manusia yang berdosa, yang tidak mau mengikuti Yesus. Pada masa Yesus, dunia selalu dimaksudkan sebagai pelaku kejahatan yang memberontak kepada Tuhan, yang tidak mau menerima keberadaan Yesus. Pada kesempatan ini kita mengucap syukur karena telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Yang perlu kita tekankan sebagai seorang beriman kepada Kristus adalah beritakanlah Injil kepada semua makhluk, dan ini adalah tekad kita, inisiatif dari Allah sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Allah selalu berupaya memulihkan dan menyelamatkan ciptaannya, semua bangsa dan segala makhluk, agar kembali keadaan semula sesuai dengan rencana penciptaan yang diinginkan Tuhan sendiri. Para sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus, dalam Nabi Yesaya diingatkan bagaimana ia menubuatkan damai sejahtera yang akan membuktikan kasih Allah kepada manusia dan ciptaan yang lain. Di situ digambarkan dalam Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Serigala tinggal bersama dengan macan tutul, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedangkan singa akan memakan jerami seperti lembu. Hal inilah suatu gambaran bagaimana tidak akan ada berbuat jahat atau yang berlaku busuk dalam kehidupan yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Para saudaraku seiman dalam Kristus, tujuan keselamatan ini merupakan pengharapan keselamatan segala makhluk. Nubuatan yang dilakukan oleh Nabi Yesaya mempunyai makna bahwa masa Yesaya dan makna eskatologis. Karena itu teruslah berjuang untuk memberitakan keselamatan kepada siapapun, termasuk segala makhluk yang ada di bumi ini dengan situasi zaman yang sekarang ini. Dan semoga kita menjadi pewarta yang mampu menyelamatkan banyak orang untuk keselamatan kita semua. Demikianlah perenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang penuh kasih, bentuklah hati kami
agar selalu mampu mewartakan kabar sukacita kepada semua orang. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.